balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini kontennya ini ada berita viral lagi guys, terkait KDM Kang Deddy Mulyadi ya, dimana beliau saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat guys. Dan ada potongan video yang mungkin seliweran di TikTok kalian juga ya. Ada sosok ustadznya, namanya kalau tidak salah namanya Ustadz Aceng. Itu dia mengeluarkan kata-kata yang menurut gue ya kayak kurang pas gitu ya. Tapi apakah pertanyaannya kata-kata ini ditujukan ke sosok KDM ini gitu ya? Karena kok hampir ada kesamaan tapi kok yo begini gitu ya. Mungkin untuk video selengkapnya, untuk apa ya, tanpa berlama-lama nih ya, kita langsung aja menuju ke video yang pertama. Saya Mujib, Ketua PWI Jawa Barat. Kamu berhenti jadi polisi, keluar jadi polisi, berhenti jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri. Jika yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan. Hei, kamu jangan ngaku-ngaku Zuriyah Rasul. Ternyata kamu adalah putus, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, kamu jangan membelakan sejarah NU. Hei, kamu jangan membuat kuburan-kuburan palsu. Ternyata kamu adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Lalu hari ini coba, ada yang menganggap kita ini aneh-aneh macam-macam. Kita prihatin di daerah-daerah lain pejuang-pejuang PWI dipersekusi. Kiai Imad yang bagian daripada pengurus PWI, karena hari ini lagi mengkaji tentang nasab. Karena kita tahu yang mengatakan PRI lain menang ulama Nusantara, NU lain menang ulama Nusantara, menang saha cenah, katanya adalah dapat orang Yaman. Itu yang disebut Habib yang hari ini oleh Kiai Iman beserta ulama-ulama lain. Hei, kamu jangan ngaku-ngaku Zuriyah Rasul. Ternyata kamu adalah putus, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei. Oke guys, jadi ini memang gaya cara bicara Ustadz Aceng ya guys. Oke, kita lihat komentar orang-orang ya. Mungkin belum dapat bantuan anggaran hibah dari Provinsi Jabar. Yang teriak-teriak ini sudah bisa ditebak ujung-ujungnya kayak gimana. Kunaon kamu? Oke guys, ini banyak ya komentar beberapa jam yang lalu. Padahal ini video udah diupload dari tahun 2024 guys. Karena terkait viralnya juga yang tadi gue bilang di awal ya guys. Lawan gubernur menyebutkan pesantren Aceng karena politik salah itu saya. Ketua Yayasan Aceng Nyerenteng ditanggapi KDM dana hibah yang bancakan SPJ yang meragukan. KDM dana hibah yang transparan buat beasiswa santri, bangun sekolah, beasiswa sekolah orang miskin yang tidak mampu beli sepatu baju. Simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing celutna. Duh, ini ketua yayasan ngomong kok kenceng begini. Ngomong secara benaing. Ingat bahas apa aing mah? Dengan gubernur, dengan bupati mah penasaran. Tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses. Bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya dan SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri, kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat, membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin, jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000, mereka sekolah di sekolah pemerintah dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju. Lawan gubernur menyebutkan Oke guys, tadi itu dia tanggapan dari Kang Dedinya sendiri ya guys. Tapi mungkin emang yang dipermasalahkan adalah yang ada di video dapat apa nih Pak gitu ya. Oke, kita lihat komentar orang-orang juga ya guys.
Nih mohon maaf guys, aku bukan orang yang bisa berbahasa Sunda, jadi kita cari yang nih ya. Mainnya ketua yayasan kita ngomongna, main ustad kita ngomongna, mu preman nu NU ngomongna leheng. Bener gak guys? Kalau salah boleh koreksi ya guys. Aduh nada bicara aja atos gitu palaur guys. Kayaknya dia ketua ormas yang pakai peci di kepalanya. Ustadz Aceh nggak usah ngamuk, kan rezeki Allah yang ngatur, nyantai aja, pintu rezeki Allah luas. Oke guys. Pangarsa Aceh dengekeun aing kopral rek ngomong. Hari Muhammad dihamada yuhamidu tahmidan wa dzaka Muhammadun, seorang yang terpuji. Kunaon sih beliau bisa terpuji? Karena benar. Naon benar akhlakna, akhlakul karimah. Lamun orang nyontok karena akhlaknya Kangjeng Nabi. Bener tuh, bener. Nah, lamun bener teh terpuji moal. Terpuji. Naon bahasa Arab terpuji? Muhammad. Bener tuh, Ceng. Nah, ini Ceng ngalorkeun kata-kata kotor gitu. Eta diwaris kesahan. Da Kangjeng Nabi mah tara ngalorkeun kata-kata kotor. Ya, Cing Aceng ngaos deui nya. Manya kudu diwurukan ku kopral. Sakitu lah. Wassalamualaikum. Sampurasun. Waduh, sungkem dulu ya Pak. Nih ya, ada benarnya ya guys. Maksudnya kadang kita juga kan melihat latar belakang ataupun juga beliau ini siapa, kok ngomongnya seperti itu. Apalagi misalkan seorang pemuka agama yang harusnya mungkin ngomongnya lebih santun dan lebih baik gitu ya, tidak menggunakan kata-kata kasar. Apalagi ini dalam arti konteks juga menyinggung orang lain ya guys ya. Kita lihat juga komentar orang-orang ya. Nah, Kak Habib teh wani kayak kopral teh. Nah, apa nih artinya guys? Oh my god. Oke. Tak Ustadz Aceh kuping kieu kopral ceramahna lebih saya iya. Kayaknya sih lebih halus ya. Maksudnya ini arti dari komen ini guys. Gue mencoba menerjemahkan gitu ya guys. Ada katanya seorang ustadz yang dari Garut itu, dia ceramah sambil duduk manis di atas kursi, sambil dengan mengeluarkan, kalau menurut gue sih itu kata-katanya tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang ustadz ya. Segimana kesal, segimana benci, segimana gak suka juga, setidaknya kalau sebagai ustadz itu harus memberikan contoh perilaku bahasa yang baik dan benar. Betul. Nih, sekarang bapak ngebacot kayak begitu, mau coprak kesana kesini, Ngecoprak. jangan tersinggung jika ada netizen yang memberikan bacotan-bacotannya terkait bapak ya, karena bapak sendiri juga tidak memiliki etika, tidak memiliki bacotan-bacotan bagus untuk memberikan contoh, memberikan penilaian kepada rakyat terkait tentang Gubernur Jawa Barat. Oke, nih lihat videonya. Jauh sekali repot Dedi, kumaha si bapak aing. Ya dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Itu namanya orang, apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-onnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan. Dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet, perhatikan heula. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh. Nah, dari kata-kata yang terkait menilai sosok seorang istri, sosok seorang perempuan, apakah pantas dengan kata-kata tukang nyatu, tukang jebleh? Apa tuh guys? Apakah pantas seperti itu? Artinya? Namanya seseorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, jangankan sebelum nikah, otomatis itu laki-laki sudah bisa melihat terkait si perempuannya yang akan nanti dijadikan istri, sosoknya seperti apa. Dan kalau bisa mah tuh berikan itu kata-katanya itu yang halus, bisa kagak sih? Pak Ustadz, lu ngapa lu? Yang halus bisa nggak? Apakah sosok perempuan ini sosok yang suka makan, gitu kan? Suka ngegosip, suka dandan, kan enak kedengarannya ya. Ini nyatu, lu ngomongnya itu udah kayak sama binatang lu, Nyatu apa guys? Seperti itu, giran diri sendiri pengen dianggap benar lu. Giran bahasa lu kagak bisa dikontrol. Kebiasaan. Ada lagi nih videonya. Si ieu mah, si Ece ieu mah sabudak sakedik ameng. Sabudak sakedik tuang. Oh, bakal jadi kudanil ieu mah ieu.
Dia juga di Apa sini tuh? menyamaratakan kalau wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Hah? Berarti di sini dia seorang ustadz tapi tidak bisa menjaga marwahnya seorang perempuan, seorang wanita. Wanita yang suka makan dia katakan kudanil. Oh Lu kagak gitu mampu guys emang ngasih artinya. makan wanita kalau lu punya bini tukang makan. Lu kagak mampu. Oh iya lupa, lu kan dapat duit buat ngasih empan keluarga lu itu hasil dari ya dana-dana fiktif. Prit. Makanya lu sesewot ini. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana. Sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam. Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Masa? Lihat dulu. Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca. Lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas ngomong di nabi bibir. Bagaimana? Bapak yang terhormat, Bapak Ustadz yang sok suci, sok benar. Tapi gue beruntung guys nemu video kakak ini. Terima kasih karena dia menerjemahkan bahasa yang gue kurang mengerti bahasa Sunda ya guys. Mohon ampun gitunya ya. Paling mengerti tentang agama. Pesantren yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Kiai yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Hah? Gua pengen nanya sama lu. Banyak loh kiai-kiai pesantren-pesantren lain yang mendukung terkait kebijakan-kebijakan dan tata cara kerjanya Pak Deddy Mulyadi. Ngapa? Hah? Nggak usah seolah-olah membawa nama agama, nama pesantren, nama kiai. Nggak semuanya sama seperti lu ya. Hah? Kecuali kalau pesantren ataupun kiai yang hanya mengejar duniawi terkait penyelundupan, penggelapan dan untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan perut sendiri. Oke. Waduh, dikeluarin semua nih sama kakaknya nih ya guys. Dukung pada Deddy Mulyadi, harus diberantas model-model kayak begitu yang dikit-dikit membawakan nama agama. Ya, hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan sendiri. Dan di sini gue cuma pengen ngomong, ustadz yang modelan kayak begini itu ustadz yang tolol, ustadz yang ustadz yang kurang ngajar, ustadz yang kagak punya otak. Kenapa gue berkata seperti ini? Gue tidak hanya omong Ntar guys malah dibalikin loh guys, kayak comeback di nih. mulut saja. Lu lihat aja video dia dari awal sampai akhir. Satu, dia merendahkan marwahnya seorang perempuan yang dia katakan dan dia samakan dengan binatang kudanil. Dia juga merendahkan sosok gubernur Jawa Barat dengan kata-kata tolol, kata-kata oon, kata-kata kurang ajar. Apakah pantas Ustadz seperti itu? Lu mengkritik boleh mengkritik, tapi coba kritiklah dengan kata-kata yang santun. Betul guys. Di sini katanya terkait kiai masuk ke politik. Tidak bisa kalau tidak masuk politik, harus masuk politik. Boleh kiai atau pemaku agama masuk ke dunia politik, tapi ingat batasannya ya. Jangan sampai agama dijadikan tameng dalam berpolitik. Boleh masuk ke dunia politik, tapi harus tahu, sadar diri batasannya. Menjadi penengah, jangan hanya menjadi salah satu bagian dari politik yang mendukung salah satu kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya kagak bener ya, begitulah ya. Boleh, silahkan, cuman dalam batasan sebagai penengah ya. Jangan diperjualkan itu terkait agama di dalam politik. Udah muak gua yang pada menggunakan agama demi kepentingan sendiri. Masih banyak kiai ataupun pesantren yang setuju dengan kebijakan Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Mohon maaf nih Pak ya, Bapak jangan tersinggung dengan kata-kata saya ini, karena Bapak juga memberikan contoh kepada warga, kepada rakyat dengan kata-kata kasar Bapak. Oke? Bapak harus bisa nerima, ya? Udah, bye. Oke, ini luar biasa omongannya, benar-benar straight to the point, poin-poinnya ya. Sekali lagi sih kalau menurut gue sebenarnya siapapun ya, mau kita punya latar belakang apapun, nggak mesti ustadz sih ya guys, kita orang biasa pun misalkan kita ingin menyampaikan pendapat pun menurut gua alangkah lebih baiknya tidak usah menggunakan kata-kata yang tidak pantas ya, justru akhirnya mencederai atau melukai diri kita sendiri ya, orang itu sendiri gitu ya. Ujungnya nanti ya mungkin dilaporin, dihujat balik gitu ya. Silakan sih menurut gua kalau kritik, saran gitu ya, tapi tetap menggunakan kata-kata yang sopan dan
bijak apalagi, dan apalagi ini di publikasi ya guys, itu menurut gue harus benar-benar dipilih kata-katanya gitu ya. Jadi nggak asal kayak nyemprot, kayak kita lagi ngobrol sama teman, kita lagi ngobrol sama keluarga, atau kita ngobrol sama sahabat gitu. Beda ranahnya kalau sudah masuk ke sosial media kayak gini guys ya. Oke, makanya kalian juga kalau berkomentar hati-hati ya guys. Oke. Kita baca komentar di sini. Pingin viral nih Ustadz, nanti pas ketemu Bapak Dedi dikasih duit mah diambil. Oh my god. Setuju banget deh. Seorang Ustadz gak pantas ngomong seperti itu. Seharusnya memberi contoh yang baik untuk masyarakat. Pol teteh ya, betul teh. Mungkin gara-gara di stop dana ke ponpes, saya pondok pesantren, jadi keluarnya bahasa aslinya. Oh, gara-gara itu guys yang mulai diusut ya. Dana-dana yang mungkin dari pemimpin sebelumnya gitu ya, banyak dana-dana yang mengalir ke sana yang ujung-ujungnya sebenarnya dipergunakan tidak sebagaimana mestinya gitu ya. Mungkin harusnya untuk pondok pesantrennya, untuk para santrinya, tapi malah ada oknum-oknum yang akhirnya dia sendiri yang kaya, dia sendiri yang sejahtera. Jadi mungkin pas di stop kayak gini sama Kang Deddy, makanya mulai berkomentar. Menyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpul. Oke guys, mungkin itu aja untuk konten kali ini. Gimana juga menurut pendapat kalian terkait hal ini? Akankah diundang atau diajak ketemu Ustadz Aceng ini sama Bapak KDM ya? Kita let and see aja ya. Dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini, gue minta maaf. Mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.